Ada yang nggak hadir di kuliahan saya hari ini? Izin menjawab, Bu. Belum ada yang izin ke saya, Ibu. Oke. Kita lanjut ya. Yang pertama tentang materi pertama tentang William Blake and Mackenzie exercise. Kita mulai. Sebelum masuk ke materi ini, ada yang udah tahu apa itu William flexion dan Mackenzie exercise? Udah lihat. Apa, Mas? Apa itu William flexion dan Mackenzie exercise? Ada yang tahu nggak? Atau gerakannya kayak mana? Oke, jadi ini adalah salah satu contoh gerakan untuk William flexion exercise dan Mackenzie exercise. Sebelum kita masuk lagi nih, dari kedua contoh gerakan ini, menurut kalian latihan ini digunakan untuk menangani kasus apa? Atau untuk fungsinya untuk latihan apa sih? Izin coba jawab, Bu. Iya, apa tuh? Mungkin bisa buat kasus beberapa jenis LBP sama buat peregangan otot-otot di core, Bu. Oke, ya betul ya. Jadi salah satunya adalah untuk mengatasi nyeri pada punggung bawah atau low back pain. Jadi Mackenzie exercise dan William flexion exercise adalah salah satu dari sekian banyak latihan yang bisa digunakan untuk mengatasi keluhan pada punggung bawah. Gitu. Tapi dengan dua konsep yang berbeda, pendekatannya berbeda keduanya. Jadi kalau misalnya dilihat dulu dari secara epidemiologi atau dari prevalensi banyaknya kasus nyeri punggung bawah itu terjadi pada 50-80% populasi di seluruh dunia. Dan biasanya paling banyak pada usia 40-50 tahun. Yang membedakan adalah kalau pada wanita itu biasanya lebih banyak mengalami nyeri pada cervical spine-nya. Tapi kalau pada pria biasanya nyeri pada vertebrae itu justru lebih banyak pada lumbalnya. Nah, biasanya gejala nyeri pada area vertebra itu mulai muncul pada awal 20 tahun. Ya. Ini kejadiannya itu secara epidemiologi atau secara prevalensi itu biasanya berulang setiap tahunnya. Kemudian persentasenya 39-71%. Dari seluruh kasus yang ada tadi, mayoritasnya 80-90% itu lebih banyak terjadi gangguan pada low back atau punggung bawah. Low back itu di mana sih tepatnya? Yaitu pada L4, L5 atau L5-S1. Lumbosacral joint atau L4 dan L5 joint. Ya. Oke. Si William flexion exercise sendiri, kalau dari namanya, berarti latihan ini atau metode latihan ini ditemukan oleh William, sifat gerakannya itu ke arah fleksi semua. Ya, atau dikenal juga dengan nama lumbar exercise. Ya, ini digunakan untuk mengatasi keluhan pada nyeri punggung bawah dan untuk meningkatkan fleksi lumbal, menguatkan glutes, otot-otot bokong, dan penguatan pada otot-otot abdominal. Jadi tadi Mas Zaid
bukan untuk mengulur core ya, bukan untuk mengulur core, tapi untuk menguatkan, strengthen abdominal muscle atau penguatan dari otot-otot abdominal. Gitu ya. Nah, William flexion sendiri, oke, tadi ya, ini epidemiologi dari terjadinya low back pain. Pada wanita ini biasanya mulai terjadi pada usia kurang dari 40 tahun. Sedangkan pada pria ini kurang dari 50 tahun. Gitu. Ini keduanya pada usia tersebut, pada rentang usia tersebut, wanita dan pria pada usia tersebut ini memiliki moderate to severe lumbar lordosis. Jadi kalau misalnya kalian masih ingat pelajaran anatomi, pada regio vertebrae khususnya lumbal itu kan memiliki kurva normalnya adalah lordosis ya. Ya, jadi lumbal sama cervical itu punya kurva normalnya bentuknya lordosis atau cekung. Nah, dengan seiring setiap manusia sering melakukan aktivitas, kemudian diiringi dengan aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan ergonomi atau struktur normal tubuhnya. Terjadi pergeseran nih struktur. Strukturnya berubah karena si orang tersebut misalnya terjadi peningkatan berat badan. Dia buncit, perutnya besar. Atau seorang tersebut biasa duduk di depan laptop yang lama, tidak menggunakan fasilitas yang mendukung kerja ergonomis dari tubuhnya, sehingga badannya itu nggak proporsional waktu duduk lama di depan laptop misalnya. Atau dengan seiring berkembangnya teknologi, masyarakat lebih sering menggunakan gadgetnya, ya, sering nunduk, akhirnya berubah tuh postur tubuhnya, mulai dari servikal. Jadi kalau misalkan servikal berubah, otomatis ada kompensasi kan sampai ke bawah, vertebrae yang bawah, thoracal, lumbal, sacrum, coccygeal itu akan terjadi perubahan alignment, ya, perubahan struktur dari vertebrae-nya. Pada kondisi lumbal sendiri, lumbal ini menjadi salah satu sendi penumpu berat badan, selain dari genu atau lutut dan hip. Ini lumbal juga menjadi salah satu sendi penumpu berat badan. Habitual yang terjadi mulai dari seorang tersebut mulai bisa beraktivitas sampai pada usia puncaknya, biasanya usia 40 sampai 50 tahun itu kan puncak karir ya. Produktivitas akan semakin tinggi. Tapi ternyata nggak didukung dengan ergonomi tubuhnya. Orang-orang yang memiliki produktivitas tinggi cenderung memiliki perubahan pada posturnya. Misalnya, tadi yang saya bilang perutnya buncit. Apa yang terjadi pada kondisi orang-orang yang memiliki perutnya buncit? Ada yang tahu nggak? Perubahan apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada orang-orang yang punya perut buncit? Perubahan apa yang terjadi pada struktur vertebrenya? Izin coba jawab. Kalau menurut saya, sepertinya bagi orang yang perutnya buncit, vertebranya itu, khususnya yang lumbal, jadi semakin berkurang lordosisnya gitu, Bu. Jadi agak mengarah ke rata gitu. Oke, betul ya Zaid ya. Jadi orang-orang yang cenderung terjadinya perubahan, yang jelas terjadi perubahan pada lumbalnya. Tapi pada kondisi yang buncit, ya, ini kita pakai apa namanya, konsep fisika yang dia ada titik tumpu, force, ya, daya ungkit, tahu nggak sih? Ya, jadi ada titik tumpu di tengah. Kalau misalkan dia makin condong ke arah beban, maka akan bergeserkan tuasnya ke depan. Jadi pada kondisi perut buncit, yang terjadi adalah hiperlordosis.
karena ada beban di depan yang harus dia sokong. Kalau misalnya dari struktur normal vertebrae lumbal itu adalah lordosis, perut buncit adalah bebannya sehingga dia perlu supporting untuk lebih ke arah depan. Berbeda halnya, kebalikan. Kalau misalkan seorang tersebut duduk lama di depan layar atau menggunakan gawai, dia cenderung akan bungkuk. Nah, kalau bungkuk kayak gini, maka yang terjadi adalah flattening dari lumbalnya. Lumbalnya akan kehilangan kurva lordosis. Abdominal muscle-nya ini nggak akan mengalami kontraksi. Dia akan weakness akhirnya. Yang contraction adalah otot-otot paralumbal. Gitu. Perut buncit ini terjadi nggak hanya pada orang-orang yang memang memiliki indeks massa tubuh yang tinggi, tapi pada wanita-wanita hamil. Ya, ketika seorang ibu mengandung, maka dia bukan kehilangan ya, memiliki kurva lordosis pada lumbal yang lebih tinggi, abdominal muscle-nya weak, paralumbalnya contraction, overuse bahkan, dan terjadi pergeseran pada center of gravity-nya. Titik keseimbangannya akan bergeser. Oke. Hal ini yang akan menyebabkan cikal bakal munculnya low back pain. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Ini adalah gambaran radiologi dari kondisi kondisi hernia nukleus pulposus, HNP. Jadi kalau misalkan pada gambaran radiologi di sebelah kanan device kalian, ada kotak merah, ini adalah regio L1. Oh, sorry. Ini L5E1 maksudnya, bukan L1. L5E1 ya. Jadi regio lumbosakral. Kalau dilihat di belakang, ini MRI ya. Ada diskus yang keluar dari tempatnya. Nah, kalau misalkan kita rewind lagi ke pelajaran anatomi, di belakang ini kan ada sistem saraf ya, yang menjalar nih. Di tengah sini nih. Di sini kan ada lubang ya dari atas tuh. Sistem saraf apa namanya? Yang menjalar dari servikal, dari atas, dari otak ke bawah. Apa namanya? Apa, Mas? Medula spinalis. Oke, betul. Medula spinalis dengan saraf spinalis ya. Oke, betul. Ini saraf spinalis nanti keluar dari sini nih. Ada radix-radixnya. Diskus yang tadi yang harusnya tersimpan rapi di dalam body vertebrae, antara kedua body vertebrae segmen, ini dia nggak mampu menopang akibat adanya peningkatan beban atau adanya perubahan alignment. Akhirnya dia terdorong ke belakang. Keluar nih. Ketika keluar, dia menyentuh radix spinalis, nervus spinalis yang ada atau menjalar di sekitarnya. Sehingga ketika orang tersebut melakukan suatu gerakan yang memicu peningkatan pada segmen antar vertebrae, diskus ini akan terjepit sehingga akan memunculkan apa? Nyeri. Kalau udah kena saraf spinalis, kemungkinan akan terjadi nyeri menjalar. Nah, ini cikal bakal awalnya HNP terjadi. Kalau low back pain itu kan biasanya digambarkan manifestasinya adalah nyeri terlokalisasi ya. Jadi cuma di situ aja nyerinya, nggak menjalar sampai area yang lain. Atau nggak menjalar sesuai dengan area dermatomnya. Oke. Nah, gambaran dari orang-orang yang mengalami perubahan alignment pada area vertebrae ini seperti ini ya. Kondisi kita yang
selama hampir 2 tahun ini terbiasa duduk di depan layar lebih lama, kemungkinan akan mengubah alignment tubuh kita. Yang tadinya lumbal itu memiliki kurva lordotik, dia akan lebih flattening, dia kehilangan kurva lordotiknya. Gitu. Sedangkan torakalnya akan semakin kifotik. Hiperkifosis, dan ini hipolordotik. Jadi latihan William Beck Exercise, atau kita singkat dengan WBE namanya, adalah latihan yang bertujuan mengajarkan, mengenalkan kepada pasien untuk mencegah gerakan lumbal extension. Kenapa harus diubah? Karena ketika seseorang melakukan ekstensi lumbal ke belakang, ini akan meningkatkan nyeri pada area low back-nya. Jadi William Beck Exercise ini adalah salah satu latihan atau salah satu pilihan latihan untuk orang-orang yang memang are a non-surgical option. Jadi bukan suatu pilihan untuk yang konsep untuk mengatasi LBP tanpa surgical, tanpa operasi. Gitu ya. Jadi nanti tolong dipahami dan dibedakan bahwa si William Beck Exercise ini tujuannya untuk mencegah lumbal extension. Apa yang terjadi pada kondisi atau pada orang yang mengalami low back pain biasanya disertai dengan spasm otot lumbosakral, kemudian spasm di iliopsoas, di hamstring, aduktor, hip, dan musculus gluteus maximus. Selain itu juga mengalami spasme akibat strain otot lumbal sakral setelah 4-5 hari dari pasca tercetusnya nyeri pertama. Kemungkinan akan terjadinya atau telah terjadi spondyloartritis lumbosakral yang mempengaruhi nervus ischiadicus yang tadi saya bilang ya, salah satu cabang yang keluar dari nervus spinalis. Kemudian flexion limited pasca imobilisasi lama. Gitu. Bentuk gerakan latihan WBE ini itu antara lain sit up, pelvic tilting, dan stretching hip flexor. Jadi area-area yang mengalami spasme itu dilakukan stretching pada konsep metode latihan WBE. Kemudian tujuan gerakan fleksi lumbal spine ini dengan mengembangkan foramen intervertebra dan facet untuk mengurangi penekanan saraf serta resiko bertambahnya tekanan intradiskus dan HNP. Jadi kalau misalnya kita lihat gambaran dari radius tadi, ya, ini ada keluar nih diskusnya ke area, ini area posterior apa anterior nih? Anterior ini ya. Anterior. Iya, ini yang posterior yang belakang ya. Oke. Jadi kita mencegah ini terjadi penekanan yang berulang. Makanya nggak dilakukan gerakan ekstensi. Semua gerakan WBE adalah gerakan ke arah fleksi. Kenapa? Karena tadi tujuannya untuk mencegah terjadinya peningkatan nyeri ketika dilakukan gerakan ekstensi, sehingga dia meningkatkan gerakan pada area foramen. Foramen itu lubang, kalau diingat lagi ya, lubang antara vertebrae, tempat jalannya si nervus atau medula spinalis tadi. Nah, gerakannya antara lain seperti ini. Oke. Jadi yang pertama ada yang namanya kedua. Jadi posisinya itu tidur telentang, kedua kakinya atau kedua lututnya menekuk, kemudian dilakukan pelvic tilting. Ya, jadi kalau teman-teman yang pernah ikut kelas olahraga apa ya, yang mirip sama ini, yoga ya. Pelvic tilting itu adalah menggerakkan pelvic ke arah anterior dan posterior. Ya, nanti ketika ada jam praktek kita lakuin gerakannya. Kemudian sit up dengan sit up dengan knee flexion, kemudian ada single knee to chest, jadi kedua kakinya ditekuk ke arah
dada bergantian kanan kiri, kemudian ada yang double knee to chest, kedua kakinya sama-sama ditekuk ke arah dada. Kemudian ini gerakan untuk apa ini? Pegang lutut, apa yang terjadi pada kondisi orang ini? Gerakan ini dilakukan untuk tujuannya untuk apa? Stretching, Bu. Stretching apa? Back sama hamstring. Oke, back sama hamstring ya. Kemudian di sini ada crunch. Kemudian ada seated flexion sama gerakan squat. Oke, jadi tujuan dari WBE sendiri atau William Black exercise itu adalah untuk mengurangi nyeri dan mengembalikan fungsi aktivitas fungsional, sehingga diharapkan dapat mencegah munculnya cedera berulang di kemudian hari dan memutus rantai terjadinya progresivitas penyakit ke arah kronik. Ya. Oke. Ini adalah tujuan latihan dari WBE, diperhatikan ya. Apa aja? Jelas yang pertama adalah untuk memperbaiki postur, kemudian menguatkan otot abdominal dan lumbosakral, kemudian mengulur back extensor, hip flexor, hip abductor, kemudian membuat otot menjadi rileks, koreksi modifikasi aspek hidup, dan mengurangi nyeri. Jadi bisa dibaca ya. Dosisnya gimana? Nah, dosisnya dari William Flexion atau WBE sendiri ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien, tapi bukan berarti kita nggak punya dasar nih untuk menetapkan dosis latihan. Dosis latihan ini biasanya dilakukan dengan mengacu pada American College of Sport Medicine, ya ACSM, yang disarankan bahwa seorang manusia itu harus melakukan olahraga 150 menit per minggu. Beda ya antara olahraga dan aktivitas fisik. Ada yang tahu nggak apa bedanya aktivitas fisik dan olahraga? Interupsi, Bu. Ya, silakan. Ya, saya Askia. Mungkin kalau aktivitas fisik kayak ya udah bergerak gitu, Bu, tapi gerakannya nggak berulang, nggak dinamis gitu. Tapi kalau olahraga ada apa gerakannya dinamis, terus ada apa namanya? Ada setnya gitu-gitu, Bu. Oke. Betul, cuman masih belum rapi. Belum rapi omongannya ya. Betul. Oke, ada lagi yang mau menyempurnakan nih tadi jawaban dari Mbak Asia. Silakan. Izin mencoba menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau aktivitas fisik itu tidak memerlukan area yang luas, contohnya kayak jogging gitu, Bu. Terus aktivitas fisik ini tidak membutuhkan area yang begitu luas sebab dilakukan oleh beberapa orang saja kayak gitu, Bu. Kalau olahraga itu cenderung pada aktivitas yang luas dan dilakukan oleh orang banyak gitu, Bu. Mungkin kayak gitu, Bu. Makasih, Bu. Makasih Mas Nilsam. Jadi kalau saya Nilsam. Apa namanya, simpulkan. Jadi aktivitas fisik itu adalah bedanya aktivitas fisik dan olahraga. Kalau olahraga adalah suatu gerakan yang terukur dan terprogram. Ya, terukur dalam artian tadi Mbak Askia bilang bahwa ada repetisi pengulangan, ya kan? Ada intensitas. Berapa sih yang mau dicapai pada hari itu atau pada sesi latihan itu?
itu namanya olahraga. Jadi olahraga itu biasanya ada dosis. Nah, dosis itu tersusun dari fit, frequency, intensity, time, and type. Ya, frekuensinya itu berapa kali seminggu. Intensitasnya itu berapa kali pengulangan. Satu sesi misalnya berapa kali pengulangan, berapa lama restnya. Jeda antara satu sesi ke sesi yang lain itu berapa detik. Nah, itu intensitas. Atau bisa juga ditentukan dengan menghitung heart rate zone. Ya. Target heart rate zone-nya berapa? Itu intensitas. Time-nya itu ketika melakukan latihan kali sesi itu berapa lama? Kalau kita mengacu tadi pada si American College of Sport Medicine yang 150 menit per minggu, berarti bisa dibagi misalnya 30 menit per 5 hari atau 50 menit selama 3 kali seminggu. Gitu. Kemudian type-nya itu apa? Misalnya strengthening, stretching, aerobik, anaerobik. Gitu. Itu bedanya olahraga dan aktivitas fisik. Jadi kalau aktivitas fisik itu adalah suatu gerakan yang memang menggunakan fisik atau tubuh untuk memenuhi kebutuhan fungsional sehari-hari. Jadi misalnya apa? Ya ngepel, ya nyapu. Ya, itu aktivitas fisik yang menggunakan fisik tubuh untuk melakukan suatu kegiatan. Tapi kalau olahraga adalah gerakan yang terukur dan terprogram. Terprogram tadi ada ininya, terukur dan terprogram itu ada dari dosisnya. Satu lagi dia ada goal-nya. Tujuannya untuk apa olahraganya? Untuk menurunkan berat badan, untuk menaikkan berat badan, untuk menjaga kebugaran, atau untuk apa nih? Gitu. Ya. Nah, WBE sendiri ini direkomendasikan durasinya setiap hari antara 10 sampai 20 menit dengan rangkaian gerakan yang 6 gerakan tadi. Oh, 8 gerakan. 8 gerakan tadi. Itu dilakukan antara 10 sampai 20 menit setiap harinya. Ingat bahwa olahraga itu bukan sesuatu hal yang bisa dilakukan setiap hari. Tapi dia perlu waktu untuk rest atau istirahat. Ketika rest, maka seluruh tubuh dikondisikan untuk beradaptasi, untuk siap lanjut ke tahap atau sesi berikutnya. Gitu ya. Jadi setiap hari di sini itu harus diperhitungkan dengan 1 hari untuk rest, istirahat. Pemaparan badan baru Bapak. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi exercise ini dilakukan pada gerakan pertamanya adalah supine lying atau telentang pada area yang rata. Ini nggak diperkenankan tuh untuk latihan pada kasur, spring bed, nggak boleh. Walaupun areanya rata, tapi apa ya? Konturnya itu terlalu lembut, bukan lembut juga sih. Dia kayak per kan kalau di kasur ya, kalau di spring bed nggak beneran rata. Jadi ketika ada beban di atasnya, dia mendelep bebannya. Jadi lebih baik di lantai. Gitu, maksudnya itu. Kemudian, ini masih dosis dari WBE. Pada kondisi supine lying tadi, kedua lutut difleksikan,
Kemudian tahap awal atau posisi awal adalah pada kondisi tersebut. Dan pasien atau klien diminta untuk memulai gerakan WBE selalu pada posisi tersebut. Ya, gerakannya boleh diulang 8 sampai 10 kali pengulangan. Nah, setiap kali gerakan itu boleh dihitung 10 detik. Jadi 10 detik itu bukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, tapi 2001, 2002 ada jedanya. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 sampai 2010 rest dulu. Rest 3 sampai 5 detik baru dilakukan lagi. Oke, untuk latihannya ini nanti bisa dibaca untuk persiapan praktek ya. Saya akan skip area yang ini. Oh, mungkin sedikit deh. Jadi yang pertama adalah pelvic tilting. Nah, tujuan dari pelvic tilting ini menurut kalian apa? Digerakkan ke arah depan, anterior, dan ke arah posterior. Bisa nggak kalian menggerakkan pelvic ke arah anterior dan ke arah posterior? Ini harus duduk bersandar di tembok juga bisa. Duduk bersandar di tembok, kemudian kedua kakinya selonjoran, terus habis itu digerakin pelviknya ke depan dan ke belakang. Ketika dia melakukan ke arah posterior, ini yang terjadi adalah tighten dari, oh bukan tighten sih, flattening dari paralumbalnya. Jadi kalau misalnya kita nyender ke tembok kan, ke dinding, dalam posisi duduk bersandar, itu biasanya ada kurva kan, kurva lumbal yang masih celong. Ya, jadi kalau misalnya kita masukin tangan kita pada kondisi duduk bersandar di tembok ya, tangan kita itu bisa masuk di antara kurva dan tembok tadi tuh. Nah, tujuan dari posterior pelvic tilting tadi itu adalah untuk mengencangkan atau tightening dari si paralumbal. Penguatan jadi sebenarnya. Ke arah anterior itu untuk release dan untuk tightening muscle dari abdomennya. Ya. Nah, beberapa gerakan di WBE ini konsepnya adalah isometrik. Jadi sebagai apa ya, hal dasar yang memang mungkin sudah kalian tahu bahwa ketika melakukan gerakan isometrik itu dilarang untuk tahan nafas atau nggak boleh kita melakukan inspirasi. Jadi ketika melakukan contraction pada gerakan isometrik, pasien atau klien diminta untuk ekspirasi. Ada yang tahu tujuannya untuk apa? Kenapa sih kok kita harus ekspirasi ketika melakukan kontraksi pada latihan isometrik? Ada yang tahu? Untuk mencegah terjadinya peningkatan tanda-tanda vital atau mencegah terstimulusnya nervus vagus. Ya, jadi ekspirasi yang dilakukan pada kondisi kontraksi otot pada latihan isometrik tujuannya adalah untuk merelaksasikan badan supaya nggak terjadi peningkatan tanda-tanda vital terlalu tinggi. Gitu ya.
Oke, kita lanjut lagi. Misalnya nanti dibaca ya, pergerakan itu latihannya seperti apa, kemudian tujuannya untuk apa. Oke, sampai sini WBE ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke McKinsey. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, sekarang saya yang tanya. Tujuan dilakukannya WBE untuk apa? Apa tujuan dilakukannya WBE? Izin menjawab, Bu. Beberapa tujuannya itu diantaranya untuk mengurangi nyeri, kemudian memperbaiki postur, kemudian untuk menguatkan otot-otot abdominal. Gitu. Oke, betul. Terima kasih, Mbak Mila. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Kenapa otot-otot abdominal, otot-otot glutes, aduktor itu harus dikuatkan? Kenapa otot-otot tersebut perlu dikuatkan? Silahkan. Izin menjawab, Ibu. Untuk mengurangi kemungkinan postur tubuh yang tidak normal, Ibu, seperti lordosis dan kifosis seperti itu, Ibu. Oke, sip. Betul. Terima kasih Mbak Mila dan Mbak Fajariana. Jadi kalau misalkan saya rangkum, jadi tujuan dari latihan WBE ini adalah untuk memperbaiki postur, mengurangi nyeri, terus mengulur dan menguatkan area otot-otot postural. Ya, jadi paralumbal, otot-otot paralumbal, kemudian otot-otot glutes, otot-otot tungkai, itu adalah salah satu, bukan, otot tungkai nggak termasuk sih. Jadi glutes dan abdomen serta paralumbal adalah salah satu kelompok otot postural yang berfungsi untuk menjaga postur tubuh tetap berada pada alignment-nya, sehingga distribusi beban yang terjadi, yang disupport oleh vertebrae itu seimbang antara kelompok otot postural posterior dan kelompok postural anterior. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke McKenzie exercise. Nah, kalau dari namanya, McKenzie exercise ini berarti ditemukan oleh McKenzie. Dia merupakan suatu treatment atau konsep latihan yang bertujuan untuk mengurangi nyeri juga. Ditemukan oleh Robin McKenzie, beliau adalah seorang Syriacs. Syriacs itu adalah seorang ahli di bidang chiropractic ya, dari New Zealand. Kemudian jadi kalau dari sejarahnya, historinya, McKenzie ini atau latihan McKenzie ini ditemukan secara tidak sengaja oleh si Robin McKenzie itu. Karena banyaknya kasus back pain dan neck pain yang menyebabkan spinal pain, sehingga seseorang yang mengalami atau menderita back pain dan neck pain tersebut ini kesulitan untuk backward bending-nya.
gitu. Dan biasanya ini diperparah dengan kondisi diperparah nyeri munculnya ketika seseorang tersebut melakukan gerakan yang twisting atau tilting, memutar badannya. Ini diperparah, gitu ya. Nah, kalau dalam konsep kehidupan sehari-hari, pada aktivitas apa nih orang-orang yang biasanya melakukan pergerakan rotasi vertebrae? Rotasi ya itu ya. Jadi lateral, oke, rotasi lah, rotasi dari vertebrae. Biasanya pada aktivitas sehari-hari apa? Saat mungkin berkendara pakai mobil, terus mau ngambil barang gitu di bangku belakangnya gitu, Bu. Oke, betul ya. Jadi maksudnya nggak cuma berkendara di dalam mobil ya. Jadi gerakan-gerakan yang memang misalnya kita mau ngambil sesuatu di belakang di meja gitu ya. Ya kan? Nggak mau susah nih. Nggak mau muter badan terus ngambil atau nggak mau jalan, biasanya ya udah nih. Langsung aja dari sini langsung ngambil ke belakang gitu ya. Tanpa melihat kemungkinan postur tubuh yang dilakukan bisa memicu terjadinya cedera. Oke, metodenya, oke banyak ini ya. Jadi kalau kita baca di sini, filosofi dari McKenzie exercise ini dilakukan pada back, neck, dan mitas. Jadi pada punggung, pada leher, dan pada ekstremitas, tangan dan tungkai. Nah, finding apa? Oke, ternyata si Robert McKenzie ini menemukan ada efek sebab akibat dari posisi yang dilakukan tadi, backward bending dan twisting or tilting, yang biasa dilakukan oleh seseorang ketika duduk, berdiri, atau berpindah lokasi, yang akhirnya bisa menyebabkan nyeri, ya. Kemudian akibat dari posisi dan aktivitas yang dilakukan sehari-hari, sehingga diperlukan suatu pendekatan terapeutik yang dilakukan secara kontinu, terus-menerus, dan konsepnya itu adalah untuk gerakan yang dilakukan adalah gerakan yang biasa dilakukan sehari-hari. Ya, untuk melakukan jadi gerakan tersebut ditujukan untuk mengecek pergerakan dari nyeri pasien, respon nyeri pasien, apakah terjadi pergeseran atau enggak nih. Nah, goal dari McKenzie exercise ini adalah untuk memusatkan nyeri dari seluruh ekstremitas ke low back-nya. Gitu. Jadi seluruh gerakan yang nanti akan dilakukan tujuannya adalah untuk mentransfer nyeri. Nyerinya dipusatkan di low back-nya. Tujuan dari si McKenzie ini adalah untuk mengurangi nyeri, untuk centralization of symptom, jadi untuk memusatkan gejalanya, kemudian proses penyembuhan nyeri yang secara keseluruhan, kemudian memigrasi, semuanya dimigrasi ke low back-nya, dan dilakukan dengan cara edukasi dan encouraging patient untuk melakukan exercise secara berkala. Jadi diulangi lagi ya, tujuan dari McKenzie exercise itu adalah mengurangi nyeri, sentralisasi gejala, dan penyembuhan nyeri secara keseluruhan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan edukasi dan encouraging. Encourage itu apa ya? Memberikan arahan kepada si pasien untuk bisa melakukan latihan secara berkala, terstruktur, dan untuk melakukan perawatan diri. Jadi semuanya ini dilakukan secara sadar oleh si pasien bahwa dia butuh untuk mengurangi nyerinya.
Intinya itu. Sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi hal-hal yang sering disalahartikan dari latihan McKenzie ini yaitu hanya latihan yang sifatnya series atau berseri. Ya udah, cuman latihan aja gitu. Kemudian adanya di arrangement. Jadi adanya kesalahan nih dalam melakukan latihan tersebut. Terus menggunakan gerakan latihan ke arah ekstensi aja. Adanya kesalahan terhadap pemahaman patologi, terutama pada area diskus interface. Ya, jadi miskonsepsi ini atau salah paham dari McKenzie ini biasanya terjadi karena ini tujuannya adalah untuk menjaga diskus intervertebrae tetap berada pada tempatnya, padahal bukan hanya itu tujuannya. Ya, kita lihat beberapa isu lainnya ya, hanya berkaitan dengan spinal condition, padahal tadi di awal dibilang bahwa McKenzie exercise ini melibatkan abdominal, back, kemudian dan extremity. Jadi kalau misalnya kita lihat McKenzie exercise, tadi kan extension exercise to centralize symptoms only. Gerakannya memang banyak ke arah ekstensi, tapi juga ada beberapa gerakan yang melibatkan gerakan fleksi dari vertebrae. Nah, kenapa sih tujuan dari centralization ini? Jadi centralization itu sendiri adalah suatu proses yang dilakukan untuk memindahkan atau mengoper si pasien dari spine secara sekuen ke area distal, dari distal ke arah dari distal badan ke arah proksimal. Gitu. Jadi ketika pain-nya atau nyerinya sudah terlokalisasi ke area low back, baru dilakukan gerakan ke arah ekstensi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dia memiliki nyeri menjalar. Tujuan dari sentralisasi ini adalah untuk meradiasi atau mengirimkan nyeri yang ada di daerah distal ini ke arah proksimal. Proksimal yang dimaksud adalah area low back-nya. Sehingga ketika latihan McKenzie exercise dilakukan secara rutin dan berkala, maka nyerinya bukannya berkurang, bukan berkurang, maksudnya bukannya menghilang secara tiba-tiba, tapi nyerinya itu akan terlokalisasi akhirnya di area pinggangnya aja, sehingga nyeri menjalarnya ini akan berkurang. Intinya itu, bukan tiba-tiba menghilang nyerinya ketika dilakukan McKenzie exercise, tapi karena nyerinya sudah terradiating, sudah tersentralisasi di area low back, maka nyeri menjalarnya akan berkurang. Sindrom yang paling sering terjadi untuk dilakukan McKenzie biasanya karena masalah postural, masalah disfungsi, dan masalah di arrangement. Ya, jadi keseluruhan sindrom tadi itu biasanya terjadi akibat mechanical. Jadi perubahan postur tubuh, bukan dari genetical. Ya, mechanical berarti karena adanya suatu aktivitas yang mengubah postur. Mulai dari vertebrae cervical, thoracic, dan lumbar. Postural ini biasanya berkaitan dengan
stres atau tekanan yang terus-menerus dan berlangsung lama pada kondisi atau pada aktivitas duduk. Dysfunction itu overstretching. Jadi adanya perubahan postur yang tadi, ini bisa saling berhubungan ya. Jadi perubahan postur tadi ini mengakibatkan terjadinya overstretch pada salah satu kelompok otot postural, atau dia bisa berdiri sendiri dysfunctionnya. Misalnya kesalahan dalam melakukan aktivitas. Posturnya mungkin baik-baik aja, tapi dia atau seseorang tersebut melakukan gerakan yang tiba-tiba, akhirnya terjadi overstretch. Apa yang terjadi? Mungkin akan terjadi scar, ya, dan akan memicu iritasi pada akar sarafnya atau nerve root-nya. Nah, postural dysfunction ini juga bisa menyebabkan derangement, perubahan pada struktur anatomi. Misalnya apa tadi? Pergeseran pada diskus intervertebra, entah ke arah posterior atau ke arah anterior. Gitu. Ini yang menyebabkan adanya nyeri menjalar. Dan ini yang menjadi cikal bakal konsep centralization pada McKenzie. Ya. Jadi kalau untuk postural syndrome itu sebenarnya disebabkan oleh mechanical deformation. Jadi adanya suatu perubahan mekanik yang dilakukan terus-menerus, continue, terus dan berlangsung lama akan menyebabkan kerusakan pada jaringan lunak. Lama-lama dia akan berdampak pada postural atau pada sistem sistem skeletalnya. Jadi bukan hanya di jaringan lunaknya, tapi di skeletalnya juga akan mengalami masalah. Gitu, akan menyebabkan timbulnya nyeri. Biasanya nyeri yang terjadi akibat masalah postural syndrome ini cases only with a change or of postural. Jadi bisa terjadi nyeri ketika dilakukan perubahan posisi atau setelah terjadi bukan malformasi ya, abnormal postur.
Oke, kita lanjut lagi. Jadi untuk mencegah terjadinya atau bukan mencegah ya, treatment untuk mengatasi masalah dari postural syndrome, maka yang perlu dilakukan adalah edukasi, koreksi postur, dan mencegah postur yang menyebabkan munculnya keluhan. Gitu ya. Kemudian ada dysfunction. Oke, untuk dysfunction syndrome, jadi nyeri akibat dari dysfunction syndrome itu biasanya terjadi pada akhir gerakan dan atau pada gerakan-gerakan yang cenderung sifatnya penekanan. Biasanya ini dialami pada kondisi yang dulu sudah pernah mengalami trauma atau pernah mengalami suatu inflammatory proses akibat dari proses degeneratif misalnya. Katakanlah spondyloartritis. Ya, dia udah terjadi perubahan struktur, dysfunction strukturnya, maka biasanya nyerinya muncul di akhir gerakan. Gitu. Dysfunctionnya ini bisa terjadi pada artikular, persendiannya, atau pada jaringan kontraktil atau ototnya. Dysfunction syndrome ini terjadi karena adanya mechanical deformation pada soft tissue. Jadi adanya perubahan secara mekanik pada jaringan lunak menyebabkan munculnya nyeri. Nyeri terjadi pada atau terjadi di akhir gerakan akibat dari degeneratif proses, salah satunya. Selain degeneratif proses, bisa juga karena trauma terdahulu, cedera terdahulu. Gitu ya. Kemudian yang bisa dilakukan adalah mobilisasi. Ya, latihan mobilisasi nih pada area-area yang memang mengalami keluhan atau nyeri misalnya, atau adanya keterbatasan gerak, itu dilakukan mobilisasi. Oke, yang terakhir dari konsepsi McKenzie itu adalah derangement syndrome. Ini disebabkan oleh mechanical deformation juga akibat adanya internal derangement atau kerusakan dari organ dalamnya. Jadi area struktur organnya memang sudah bermasalah terlebih dahulu sehingga adanya deformasi mekanik, perubahan struktur mekaniknya. Gitu. Misalnya, munculnya misalnya penyempitan antara dua segmen vertebrae. Itu kan internal derangement-nya. Hal tersebut menyebabkan apa? Kesulitan untuk melakukan gerakan keterbatasan dalam gerak fleksi misalnya. Karena adanya penyempitan antara ruang segmen vertebrae. Apa yang terjadi ketika penyempitan antara dua segmen vertebrae terjadi, maka akan adanya perubahan posisi. Perubahan posisi yang mengakibatkan cairan atau diskus di antara segmen vertebrae tersebut ini mengalami gangguan atau disturbance. Sehingga pada kondisi istirahat pun itu akan memunculkan terjadinya nyeri. Ya, jadi bukan hanya terjadi akibat pergerakan, tapi ketika istirahat pun mungkin akan memicu terjadinya nyeri. Nah, sindrom akibat dari derangement ini terbagi menjadi dua. Ada yang irreducible, ada yang reducible. Ada yang bisa dikurangi, ada yang nggak bisa dikurangi.
Treatmentnya apa? Treatmentnya adalah yang pertama jelas, harus di-examine dulu, harus diperiksa dulu pasiennya. Kemudian lihat respon mekaniknya ketika melakukan gerakan yang memunculkan keluhan, Apa nih gerakan-gerakan yang bisa memicu timbulnya nyeri misalnya? Yang paling gampang untuk diperiksa adalah salah satunya kan variabel nyeri nih. Oh, misalnya ketika dia melakukan ekstensi justru nyeri. Berarti bagaimana kita mengatasinya? Ya jangan dilakukan gerakan nyeri. Gerakannya gimana? Fleksi. Tapi gimana cara kita untuk menghilangkan nyerinya? Kan nggak mungkin dia nggak melakukan ekstensi terus-menerus gitu. Misal dilakukan fiksasi dulu dengan cara pemasangan belt. Ya, apa sih namanya itu? Korset, pemasangan korset di area pinggang. Jadi dia bisa tetap melakukan aktivitas. Jadi kita membatasi gerakannya ke arah fleksi maupun ke arah ekstensi. Tapi apa yang perlu diperhatikan ketika seseorang menggunakan korset untuk mencegah terjadinya sakit pinggang? Kemungkinan akan terjadi kelemahan pada area otot yang ditutup oleh korset tersebut. Area mana yang biasanya ditutup sama korset? Ya paralumbal, ya abdominal muscle. Nah, itu harus tetap dilakukan strengthen. Dengan cara apa? Dengan melakukan latihan isometrik supaya nggak memicu terjadinya peningkatan ROM atau LGS ketika dilakukan latihan. Kenapa kok harus dijaga nih supaya nggak ada peningkatan LGS atau ROM? Tadi alasannya, karena dengan adanya ekstensi, keluhan kan muncul. Gitu. Tapi dia tetap harus melakukan gerakan itu supaya apa? Supaya otot-otot yang prime mover, ekstensi tetap bekerja, nggak menjadi weakness ataupun atrofi. Caranya apa? Caranya dengan isometric exercise. Gitu. Jadi kalau di dalam derangement syndrome ini atau directional preference ini ada istilah lain. Selain centralization ada peripheralization. Jadi kalau misalnya kondisi yang kita temukan di pasien itu ternyata ada satu gerakan yang memicu munculnya nyeri dan keterbatasan gerak. Sedangkan pada gerakan berlawanan, keluhannya akan bertambah parah. Misal dia ketika ekstensi, nyerinya akan bertambah. Ya, akan lebih parah dibandingkan sebelumnya. Tapi ketika fleksi, dia limitation, ada keterbatasan gerak. Jadi apa nih yang harus kita kerjain? Berarti si pasien nggak bisa ekstensi, nggak bisa fleksi dong. Namanya peripheralization. Jadi dengan catatan bahwa konsep ini atau directional ini centralization ya. Konsep directional preferences ini dilakukan untuk kondisi yang memang serba salah tadi. Fleksi nggak bisa, ekstensi juga. Ini yang konsep si centralization ya. Kalau yang peripheralization, dia mengantarkan lagi nih irradiating pain-nya ke arah tungkai, ke arah distal, dari proksimal ke arah distal. Gitu. Nah, ini apa? Use repeated movement for evaluation. Oke, jadi untuk melakukan pergerakan, suatu gerakan, masalah yang terjadi atau simptom yang terjadi itu mengindikasikan adanya masalah apa di pasien. Kalau misalkan selama melakukan gerakan ternyata nggak ada nyeri, itu kemungkinan adanya postural syndrome. Kalau ternyata ada nyeri, tapi pada akhir gerakan, jadi ketika kalian melakukan fleksi vertebrae lah katakan, di akhir gerakan fleksi vertebrae itu ada nyeri, aduh sakit misalnya gitu si pasiennya.
kemungkinan itu adalah dysfunction syndrome. Tapi kalau misalkan ada nyeri ketika kalian melakukan tes tahanan, kemungkinan yang menjadi masalah adalah kontraktil dysfunction-nya. Kontraktil itu, area kontraktil itu kan muscle-nya berarti yang bermasalah. Nah, dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca di sini. Kemudian ini adalah strategi atau staging dari treatment. Kalau pada kondisi akut atau injury and inflammation, maka kita harus mencegah untuk tidak terjadi kerusakan yang bertambah parah. Kemudian mencegah juga terjadinya inflamasi maupun pembengkakan di area yang sudah cedera. Pada fase repair dan healing, ini kita bisa melakukan natural tension dan loading, melakukan isometrik. Padahal kalau sekarang konsepnya udah beda ya. Jadi dari awal kita udah bisa melakukan isometrik nih. Ya, gentle natural tension dan loading ini bisa dilakukan dari tahap proses injury dan inflammation. Kemudian bertahap meningkatkan gerakan atau pembebanan. Ya, progressive return to normal loads and tension. Nah, pada tahap remodeling, penyembuhan ini mencegah terjadinya kontraktur dan normal loading and tension, sehingga kita arahnya goalnya itu bukan untuk peningkatan pembebanan, tapi untuk meningkatkan penguatan dan fleksibilitas dari area yang cedera. Jadi pembebanannya udah semakin meningkat, kita juga harus meningkatkan atau memberikan latihan ke arah fleksibilitas. Mencegah terjadinya kontraktur tadi. Kontraindikasinya apa untuk melakukan si McKenzie? Can be found. Oke, jadi yang pertama adalah jika di dalam pemeriksaan tidak ditemukan adanya pengurangan tanda-tanda nyeri. Dilakukan gerakan apapun, nyerinya nggak akan berkurang. Itu hati-hati untuk melakukan McKenzie. Kemudian dalam kondisi anestesi yang di pinggang ya, biasanya pada kondisi post sesar atau kondisi operasi yang memang membutuhkan anestesinya dari area pinggang dan bladder weakness. Si pasien ini memiliki masalah pada bowel dan bladder-nya. Nggak bisa nahan pipis dan pupnya bermasalah. Karena kita akan konsep kerja dari metode latihan McKenzie itu karena ini otot-otot bladder dan bowel-nya akan kita lakukan strength, tighten di area sana. Kemudian adanya peningkatan nyeri yang ekstrim, yang parah. Itu juga menjadi salah satu kontraindikasi dilakukan McKenzie. Kemungkinan adanya perubahan dari struktur tulang, ya, yang menyebabkan atau terlihat adanya instability. Nah, itu juga nggak boleh dilakukan McKenzie, atau adanya spondylolistesis. Oke, bentuk latihannya. Nah, ini latihannya mirip sama latihan yoga ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kesempatan dulu pernah misalnya ikut gabung di kelas yoga, mirip sama gerakan tersebut. Nanti bisa dibaca pergerakan seperti apa. Oke. Jadi kalau pada konsepnya WBE atau William Flexion Exercise, keseluruhan latihan itu konsepnya adalah flexion. Tapi kalau pada McKenzie, bukan kebalikannya. Oh, kalau McKenzie berarti extension semua. Enggak. McKenzie itu ada kolaborasi gerakan. Ada yang extension, ada yang flexion. Tujuannya tadi, untuk sentralisasi dan periferalisasi. Ya. Oke, gerakannya seperti ini. Nanti bisa dibaca.
Di sini dikatakan bahwa kalau misalkan dalam 3-4 hari setelah dilakukan latihan nggak ada peningkatan atau nggak ada respon dari keluhan, entah jadi stagnan, keluhannya ya tetap segitu-gitu aja, maka perlu dilakukan latihan kolaborasi nih dengan orang lain, atau pasang pakai korset. Dia perlu alat bantu lain untuk melakukan kegiatan sehari-hari gitu. Jadi perlu alat bantu yang lain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait McKenzie? Oke, kalau nggak ada, saya yang tanya. Jadi McKenzie itu tujuannya untuk apa? Iya Bu, tujuan dari McKenzie itu bisa buat ngurangin nyeri, terus memusatkan gejala nyerinya, jadi di bagian low back aja, terus juga bisa kasih edukasi dan arahan ke pasien buat rutin latihan kayak gitu Bu. Terima kasih. Oke, jadi tujuan dari McKenzie itu tadi reduce pain ya, untuk mengurangi nyeri sama untuk memusatkan nyeri ke arah low back. Ya, jadi bukan ke backnya aja, tapi pinggang bawah. Ya. Kemudian untuk recovery secara keseluruhan. Melalui apa caranya? Caranya tadi selain dengan melakukan McKenzie, pendekatan secara edukasi, ya, sama peningkatan self-care-nya si pasien untuk mengubah kebiasaan. Oke, sekarang saya tanya, apa yang dimaksud dengan sentralisasi? Ingin jawab, Bu? Ya, silakan. Ya, sentralisasi ini memusatkan rasa nyeri itu yang tadinya menjalar sehingga terfokus pada di pusat nyerinya di low back tadi. Makasih, Bu. Oke, memusatkan nyeri dari distal ke proksimal, dari tungkai ke arah low back, gitu ya. Oke. Jadi nanti tolong dipelajari gerakan pergerakannya, kemudian dibuat catatan. Jadi print out ini boleh maksudnya gini. Jadi ketika nanti kita akan masuk kelas praktik, tolong seluruhnya ngeprint PowerPoint ini, kemudian di samping PowerPoint itu ditulis pergerakan, tujuan gerakan tersebut untuk apa. Misalnya, pada gerakan ini, flexion in standing, tujuannya adalah untuk melakukan stretching pada area hamstring, misalnya. Ya, atau penguluran pada area paralumbar muscle, misalnya. Atau untuk meningkatkan fleksibilitas pada area vertebrae, misalnya gitu. Oke, dan itu nanti dibawa ketika kelas praktik. Dan kayaknya kita akan kelas praktik pas puasa. Gitu ya. Oke, kalau udah nggak ada lagi yang mau ditanyakan, kita cukupkan dulu sekarang, nanti kita lanjut lagi jam 1. Untuk materi atau teori yang get training, ya. Nanti saya konfirmasi lagi ke si Pen, bisa kita lanjut atau enggak ya, untuk yang get training. Tapi persiapkan aja dulu. Karena saya juga nanti masih lanjut workshop-nya, kalau misalkan memang nggak ada penugasan dari workshop-nya, kita lanjut sambil belajar di sini. Gitu ya. Makasih teman-teman semua, selamat istirahat, selamat
melakukan ibadah sholat zuhur. Lagi jam 1 ya. Iya, baik Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya izin lift dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu.